Saya selalu yakin bahwa hiduplah dengan literasi, maka kamu akan hidup dengan perfect. Bukan hanya kita, yuk kamu terpilih duta baca, cuma dapat selempang selesai. Tapi bagaimana kita punya dedikasi untuk diri kita, dispersif bahkan untuk tanah bumbu. Kita kalau ingin membangun sebuah negeri, membangun peradaban, itu pasti basic dasarnya itu adalah literasi. Jadi kalau misalnya literasi di sebuah daerah maju, maka tanah bumbu dan negeri ini pasti oke. Kita harus ada air mata yang terjatuh dulu untuk meraih kesuksesan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam literasi. Kembali lagi bersama kami dalam podcast Ruang Perpus, podcastnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi di episode kedua pada hari Kamis 6 Maret 2025, yang mana hari ini ada wajah-wajah baru ya. Pastinya kalian tidak asing lagi dong dengan dua orang ini, yang mana sudah lumayan banyak ada di mana-mana ya, di acara mana aja pasti ada mereka ini. Benar, masya Allah sekali. Oke, kita boleh kenalan dulu nih untuk pada yang pertama dari Kak Irma. Kak Irma, apa kabar? Baik. Jadi beliau ini adalah seorang tenaga pendidik di SMA 2 SMA 1 Simpang. SMA 1 Simpang. Iya. Ya. Jadi beliau ini sebagai guru matematika. Betul banget. Dan beliau ini asal kalian tahu adalah seorang peraih penghargaan perempuan berjasa dan berprestasi se-Kalimantan Selatan tahun 2025 di bidang pendidikan. Keren sekali. Memotivasi ya, banyak sekali prestasi-prestasinya. Salah satunya ada juara 1 Duta Baca tahun 2023 dan juga juara di MTQ, juara 1, juara 3 sebagai pernah ini juara 3 MC tingkat nasional, terus juara 3 public relationship tingkat Kalimantan Selatan. Keren sekali. Semoga kita bisa jadi kakak Irma Indonesia ya. Jadi diri sendiri berarti. Tapi prestasinya lebih dari saya nanti. Iya, semoga ya. Sama aja deh, kayak susah banget, tapi semoga kita harus bisa mengembangkan. Dan di seberang saya ada Kakak Ilham Bahari. Kak Ilham, apa kabar? Kabar baik. Halo sobat literasi. Halo. Masa Kak? Puasa dong. Nggak ada halangan. Ya, jadi Kakak Ilham, itu kenapa kait terus ya? Kakak Ilham ini juga sangat berprestasi, mau di bidang literasi dan juga politik ya. Terus beliau ini banyak sekali mengikuti banyak organisasi juga. Terus beliau ini juga merupakan juara 1 Duta Baca Tanah Bumbu tahun 2021. Kenapa ya tiponya disengaja? Maaf ya. Dan juga beliau ini sebagai penulis ya, dengan 10 buah buku dan 3 diantaranya yakni cerpen novel ya Kak, Cinlok di Desa KKN, pengalaman ya, dituangkan sebagai menjadi novel gitu ya, keren sih. Terus juga ada buku tentang bukan tips public speaking biasa. Dan juga beliau ini The Betters loh, sudah beberapa kali memenangkan juara lomba-lomba debat. Kemarin sempat jadi juri juga, ya kan, juri lomba debat di FLB. Terus banyak sekali organisasi yang beliau ikuti, salah satunya TBM, jadi ketua kan, Forum Pemuda Pelopor Tanah Bumbu, juga jadi pemuda, terus entrepreneur muda Tanah Bumbu. Dan juga beliau ini adalah seorang pebisnis, pengusaha guys. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada aspirasi grup, nah dia nih founder-foundernya. Perlu kaos langsung hubungin Kak Iya, Irma. perlu sosis pun. Nah, beliau Siap. ya kan. Kalau mau beli takjil sosis bisa nih langsung hubungin beliau kan. Ya, terus
bikin pelatihan public speaking juga ya? Iya, kami ada soft skill gitu. Oh, keren sekali ya Luar Bang biasa. ini. Oke. Ini kan kakak berdua ini sebagai duta baca ya kemarin. Boleh nih aku tanya-tanya tentang seputar duta baca. Mungkin dari kakak Irma dulu nih ya. Mungkin Kak Ilham sebagai awalan. Oh iya. 2021 kan Kak Ilham Oh iya ya, Baru- 2021 2023 baru dilanjutkan dengan kakak. Iya, betul. Oke, kakak Ilham Bahari. Ya kayak saya. Eh, pastinya kan gini, kakak kan bukan dari asli Tanah ya? Bukan. Kakak asli dari Saya kecil lahirnya di Jepara dan kemudian lama di Jogja. Lulus kuliah dari Jogja karena waktu itu kadernya COVID. Saya terdampar ke Kabupaten Tanah. Oh, jadi awal boleh ceritain nih kenapa jadi bisa ke sini dan Jadi sebenarnya saya kecil itu sama nenek di Jepara, dan kemudian orang tua saya memang dari sudah 30 tahun terakhir itu sudah di Banjarmasin sama Batu Licin. Oh, Jadi gitu. sejak kecil memang sama nenek di Jawa Tengah di Jepara. Dan akhirnya setelah lulus kuliah, saya milih nih dilematik antara ke Jepara atau ke Kalimantan. Yang pada akhirnya dengan berbagai keputusan, dengan berbagai pilihan, akhirnya saya memutuskan untuk ke Tanah Hulu Kalimantan Selatan. Banyak sih sebenarnya yang melandasi itu. Misalnya yang pertama memang dari dari aspek peluang usaha, karena saya senangnya dari kecil tuh berwirausaha. Saya kira di Tanah Hulu dan di Kalimantan secara umum itu peluang usahanya lebih oke lah daripada di Jawa, kan pas persaingan bisnisnya lebih padat ya. Itu pertama, dan yang kedua memang sejak kecil saya pengen mengabdikan diri ke Tanah Hulu ini. Keren. Memang kebetulan cita-citanya pengen menjadi orang nomor satu di Tanah Hulu. Amin. Kita aminkan. Jadi kakak Ilham di sini sebagai pendatang untuk membesarkan diri di tanah Hulu Dan ini. membesarkan Tanah Hulu. Amin. Hidup berdedikasi untuk literasi dengan melalui Tanah Hulu ini. Nih, jadi kan nih Kak Ilham juga pernah menjabat sebagai duta baca ya tahun 2021. Kenapa sih kakak memilih duta baca sebagai awal berkarir, awal terjun di dunia literasi bersama duta baca tadi? Ya betul. Jadi sebenarnya duta baca itu sebagai tangga pertama saya di Tanah Hulu, karena kompetisi saya yang pertama di Tanah Hulu itu di duta baca. Kalau di Jogja, di Jawa itu saya sering, yang tadi seperti saya juara debat nasional 8 kali misalnya. Itu tadi kelasnya nasional. Tapi kalau ikut di Tanah Hulu dan spesifik ke duta itu pertama kali justru di duta baca. Karena kenapa duta baca? Karena pertama saya senang literasi, dan waktu itu di 2021 saya masih 2 buku yang baru saya terbitkan. Dan sekarang sudah 10, artinya kurang lebih 4 tahun itu ada nambah sekitar 8. Wah, keren banget ya. Jadi setelah itu ada kesempatan untuk mengikuti kompetisi duta baca yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearifan 2021 ya waktu itu. Ya akhirnya sudah coba ikut, karena memang pengen mengabdi di sini, ya ikuti langkah-langkah yang ada di sini, kompetisi yang ada di sini saya ikuti. Salah satunya memang di tanggal jam. Pada akhirnya waktu itu setelah itu ikut duta yang lain kan. Tapi tangga pertama saya yang buka pintu relasi dan bahkan pintu karir saya itu di duta baca. Saya ketemu orang-orang hebat, dan kemudian saya berkarir di di dunia entrepreneur juga, jalurnya juga dari duta baca itu, karena saya punya relasi banyak di situ. Dan akhirnya alhamdulillah hingga saat ini. Jadi intinya duta baca ini adalah gerbang pertama saya di Tanah Hulu untuk bisa diikuti. Berarti memang benar duta baca sebagai awal pertama, awal pertama untuk masuk ke dunia
yang lain. Tapi niatnya waktu itu sebenarnya bukan ke karir ya. Karirnya memang saya lebih ke entrepreneur ya. Oh, iya. Sambungannya. Cuma ternyata memang Tuhan sebaik itu juga. Iya. Jadi setelah membuka pintu literasi, membuka pintu rezeki juga. Oh iya. Tapi niatnya awal tempat ke literasinya, pengen membangun literasi, budaya literasi di tanah bumbu. Yang mana kan saya dari Jogja ya. Jadi ruh dari Yogyakarta itu ingin saya bawa ke tanah bumbu seperti itu. Panjang sih sebenarnya, dan kalau ngomongin dampak juga di Pelita, saya dan Irfan dan teman-teman Pelita yang lain sudah nanti mungkin bisa dibahas. Oke nih, sebagai menjadi seorang duta baca ini pastinya banyak lika-likunya Kak ya. Iya, apalagi masih awal-awal masuk itu pernah bingung ya? Pernah bingung gak Kak? Kayak gimana sih aku ini kalau membawa literasi ke tubuh ini gimana gitu? Sangat bingung awalnya karena pertama saya tidak lahir di sini, namun dengan keyakinan dan niat yang baik, niat yang memang lillahi ta'ala untuk membangun literasi, karena dakwahnya kami ya di situ. Orang ada dakwahnya dengan ilmu agama dan sebagainya, karena kami memang basicnya di literasi sudah dakwah kami dengan literasi. Jadi pertama yang bikin kami agak sulit itu adalah dari lingkungan ya, lingkungan yang kurang aware terhadap literasi, sehingga kalau kita mengajak untuk kegiatan keliterasian, bedah buku dan sebagainya, kajian-kajian, yang mana notabene kalau di Yogyakarta kajian itu udah ibarat makanan sehari-hari. Suportifnya terhadap kajian itu tinggi. Nah, beda dengan di sini ya waktu itu. Sekarang sudah ada Pelita dan organisasi-organisasi lain sudah mulai bertumbuh, sudah mulai enak. Kalau awalnya agak susah karena mengajak masyarakatnya yang memang perlu dipantik dengan sesuatu untuk ikut kajian ya, dan kemudian yang kedua dari relasi yang belum saya miliki ya, waktu itu relasinya baru dispersif. Jadi kalau misalnya mau ngadain kegiatan ya antara saya pribadi sebagai duta baca ke sekolah-sekolah dan ataupun ketika sudah ada branding nama kami ajak diskusi, dan sekarang sudah alhamdulillah kita kami sudah. Masya Allah, keren. Memang literasi ini dengan literasi maka dunia terbuka untuk gitu. Let's bisa kita colek-colek nih kakak di sebelah ini. Oleh Kakak Irma. Oke. Kakak Irma juga sudah kita baca ya. Kita baca tahun berapa? 2023 kemarin. Kakak Irma dulu, baru Kakak Irma. Melanjutkan tongkat. Iya, melanjutkan tongkat estafet yang sudah pernah dilakukan Kak Ilham. Nih kita tanyakan sama ya Kak ya. Oke. Gimana nih awal mula? Kenapa sih hal ini kita baca? Kan banyak tuh Kak di kita. Oke. Apakah sebelumnya memang sudah pernah tutur-tutaan? Oke. Sebenarnya kalau membahas tentang kenapa terjun di Duta Baca, ini sebuah apa ya? Bisa dibilang awalnya coba-coba. Sebelumnya belum pernah ikut duta-duta. Sebelumnya cuma tahu adalah beberapa duta-duta lain, tapi yang lain itu tidak ada memenuhi syarat gitu ya. Karena lebih sadar diri nih. Jadi kemarin lihat ketika selesai kuliah di 2022 itu sudah selesai, kemudian Januari ya kalau nggak salah tuh kita sudah ada pengumuman kan dari Dispersif untuk pemilihan duta baca kan. Jadi nyobalah ikut, dan itu pun mendaftarnya hamin berapa gitu ya, sudah mau ditutup baru daftar. Jadi nyobanya niat awal adalah cari teman. Cari relasi. Betul, karena balik di Batu Licin tuh nggak punya teman. Walaupun dulu memang sekolah dari kecil di sini, tapi kan sudah terpencar-pencar nih. Supaya lebih mudah ya nyobalah di Duta Baca, dan ternyata waktu itu saya sepertinya yang paling tua deh yang ikut di Duta Baca ya Kak Ilham ya. Sepertinya saat itu. Iya. Karena rata-rata pelajar kan kemarin itu ya. Kalau paling tua enggak, cuma salah satu yang senior. Oh gitu ya. Keren sih, gak apa-apa. Yang penting ikut ya. Iya, nyoba aja. Cari relasi, dan ternyata alhamdulillahnya kita diberikan kesempatan rezeki. Dan ternyata di situ menjadi awal sih. Kalau Kak Ilham kan sudah dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, kalau Ulun nih kuliah nih gak punya ilmu tentang organisasi ya. Jadi ketika masuk di Duta Baca, saya merasa banget dan masih ingat sampai detik ini, rasanya 3 bulan setelah terpilih Duta Baca, saya benar-benar di ospek oleh Kak Ilham, oleh Kak Asmi. Tapi mereka memang bimbing untuk gimana sih bisa berorganisasi, bukan hanya kita
yuk kamu terpilih duta baca, cuma dapat selempang selesai. Tapi bagaimana kita punya dedikasi untuk diri kita, dispersif bahkan untuk tanah bumbu gitu. Pasti ada amanah yang ditanggung. Tanggung jawabnya berat ternyata. Tanggung jawabnya berat. Karena kan duta baca ini sebagai perpanjang tangan perpustakaan. Betul. Jadi duta baca ini sebagai sebenarnya penyiar lah, penyiar literasi untuk semuanya, gitu ya kan, sebagai bentuk alat untuk promosi perpustakaan Iya. juga salah satunya. Oh, berarti Kak Irma ini asli Tanah Bumbu ya? Kalau kelahiran bukan, saya kelahiran Sulawesi Selatan. Oh, Makassar. Bulukumba sih lebih tepatnya. Jadi di Sulawesi Selatan tuh kita banyak kan kabupatennya, dan salah satunya ada Bulukumba yang terkenal dengan Pantai Biranya. Mungkin nanti kita bahas soal itu. Awal Pinisi bukan? Bisa dibilang. Ya. Kok Iya. ya, kelahiran doang di sana. Numpang lahir. Iya, numpang lahir. Habis itu Besarnya langsung ke sini. iya, karena kan orang tua memang kerjanya di Tanah Bumbu. Iya. Jadi intinya tuh mau ya, dari mana latar belakang kita sama-sama ke Tanah Bumbu, bangun Tanah Bumbu. Betul. Kalau Elsa lahir di mana? Kalau aku lahir di sini guys, di Pagatan. Asli Pagatan. Pagatan. Cuman keluarga banyak asal Banjar sama Katong. Jadi lahir di tanah Bugis, sukunya suku Banjar, suku Dayak. Campur-campur Iya, sudah campur ya. campur. Iya. Tapi intinya membangun Tanah Bumbu kan pada akhirnya. Nah, banyak Insya Allah, Bugis siap. Jawa untuk Tanah Bumbu. Berkolaborasi kita. Berkolaborasi ya, lintas suku. Oke nih Kak, benar. Untuk duta baca ini sebenarnya berapa periode sih? Kalau kayak berapa? 2 tahun. Nah, kalau Ulun sendiri tahun ini ada ya pemilihan kemarin duta baca pelajar, tapi kan kalau Ulun kan umum ya, sampai tahun depan berarti hitungan 3 tahun. 3 tahun, 2 tahun. Terserah lah mau tahun berapa, yang penting kita bisa menjalankan nama kita duta baca mau kapan gitu ya. Yang penting oke. Ini duta baca kan? Iya. Duta baca ada pelita gitu. Nah, jadi sebenarnya pelita ini kan pejuang literasi Tanah Bumbu kan? Betul. Nah, pelita ini kalau aku lihat ya isinya emang kebanyakan orang-orang duta baca. Nah, sebenarnya pelita ini didirikan oleh kalian atau gimana? Bisa di Foundernya nih. Oh, founder. Jadi pelita itu sebenarnya gini, lahirnya pelita itu dibagi 2. Pertama lahir secara resmi, yang kedua lahir yang belum diresmikan. Jadi awal pelita itu sejak kami Duta Baca 2021. Hanya saja waktu itu namanya bukan pelita, tapi masih pejuang literasi. Kami yang sudah jadi Duta Baca waktu itu ada 5 orang 2021. Ini kita nyebar sendiri-sendiri. Tapi tidak terorganisir, apalagi kami cuma berlima kan waktu itu. Itu pun yang aktif cuma beberapa, yang lain yang mungkin ada kesibukan kerja dan sebagainya. Itu berlima siapa-siapa aja? Ada, kami Duta Baca itu dipilih 5 besar. Saya 1, 2, 3, 4-nya dan sampai 5 tuh ada. Iya. Jadi kami nyebar masing-masing yang pada akhirnya meskipun begitu ya, kami tetap berdakwah dengan cara kami masing-masing, dakwah literasi dengan cara masing-masing. Nah setelah itu, karena kami sadar untuk membangun organisasi itu kita perlu sumber daya manusia dari secara quality penuh ke quantity juga kan. Akhirnya pas zamannya Irma 2023 terbentuk dan terpilih Duta Baca kami Irma berapa besar? 3. 5 5 besar juga ya, 5 besar dan 15 awalnya 15, kemudian 5 yang yang dianugerahi gelar lah ya biasa gitu. Dan kami sebagai bahasanya pendahulu ya, pendahulu. Kalau senior tua, pendahulu juga ketuanya. Ketuanya kan ya. Duta Baca yang terlebih dahulu lahir ini ingin mengakomodir bagaimana kemudian kita organisasikan nih Duta Baca aja pas zamannya Irma 2023. Jadi yang 15 besar, 10 besar, apalagi yang 5 besar ini punya tanggung jawab yang sama untuk meliterasi, dan kita buat sebuah wadah organisasi. Karena ketika ngomongin Duta Baca nanti cuma 1 ataupun 5 orang itu nanti repot. Meskipun saya yakin dan percaya setiap kita kan adalah duta bagi kita, diri kita masing-masing. Duta Baca bagi diri kita masing-masing bagi keluarga kita. Nah setelah itu kita bentuklah organisasi disebut namanya Pelita Pejuang Literasi Tanah Bumbu. Namun memang kebanyakan dari teman-teman ini Duta Baca
Namun kita waktu itu oprek ya Irma ya. Betul sekali. Open recruitment, membentuk organisasi, terpilih Irma sebagai presiden yang kedua sebenarnya Betul. dan masih bertahan hingga sekarang. Namun waktu itu kami ada oprek juga, jadi bahkan sekretaris kita Pelita ini Bukan duta baca. bukan lahirnya Oh Duta Baca. iya. Mas Gias tahu ya, kenal? Ya. Itu. Jadi akhirnya terbentuklah 2023 kami SK-kan, kita buatkan akta notaris legal sehingga pergerakan kita dalam dunia literasi kita 3T, kita buat namanya program kuliah gratis yang diakui oleh pemerintah dan kemarin mengikuti inovasi daerah juara satu setanah Itu keren sih kan, Iya. pemenang inovasi yang mana inovasi itu Iya. lebih ke ini program ya, programnya ada di Pelita itu yang kalian presentasikan kan, Betul. dan juara 1. Kurang lebih berapa kan? 50 kan ya? Iya betul. Hampir 70 tapi diseleksi rasanya ya kemarin tuh ya. Dan kita alhamdulillah masuk untuk presentasinya. Keren banget. Iya. Jadi kurang lebih 50 atau 70. Berkat ada Pelita itu ya, jadinya kita dapat lebih mudah melakukan literasi gitu kan, betul, untuk kemana saja, dan juga sebagai wadah untuk melatih anak-anak remaja dengan literasi itu juga ya kan, karena banyak program-program literasi, program-program Pelita yang itu ada kuliah umum, Kuliah gratis. iya kuliah gratis, kuliah umum. Itu yang kemarin kami lombakan namanya kuliah gratis. Jadi yang juara itu kuliah gratis. Meskipun programnya banyak ada Yang diunggulkan dari Pelita kemarin itu. Iya, program unggulan. Terus tuh ada apa lagi yang kemarin? Itu kepemimpinan, leadership. Iya, keren. Kan itu kalau aku lihat jarang sih ada kayak wadah untuk bikin pelatihan leadership itu. Betul. Nah, terus juga pelatihan public speaking yang sudah berapa kali tuh kalian bikin kan? Sebenarnya kalaunya untuk pelatihan tuh, kalau kita lihat ya, kalau di Indonesia dan bahkan kalau di kota-kota besar tuh sudah umum. Tapi kalau kemarin kita kembali ke Tanah Bumbu, kita melihat ternyata itu jarang banget. Iya memang jarang. Dan kemarin kita sama-sama di Pelita dengan Kak Ilham dan teman-teman yang lain itu kita diskusikan gimana kalau kita ngadain ini dan semuanya gratis. Iya. Dan itu memang perjuangan ya dari kita nol banget yang memang kita yang ngeluarin uang sampai kita alhamdulillah kita punya dapat bantuan-bantuan dari pemerintah untuk support kegiatan-kegiatan kita. dari pemerintah, dari swasta. Nah, karena itu tadi kan ada nggak sih kendala-kendalanya gitu, salah satu karena kan emang agak susah ya ngajak orang gitu kan, karena kalian kan cuma berlima tadi kan, ngajak orang yang beribu-ribu, ayo kita kegiatan, ayo kita pelatihan literasi ini, kita bangkitkan jiwa-jiwa bentuk kita, jiwa-jiwa belajar kita gitu. Gimana? Kalau kendala nih, kalau dari Ulun ya mungkin ya, sebagai orang yang sebelumnya awam banget dengan namanya organisasi, kemudian terjun di sini, banyak sekali kendalanya. Karena bingung nih, gimana sebenarnya sih kita berorganisasi yang baik? Karena itu kan bukan 1-2 orang, bagaimana kita bisa mengumpulkan pendapat-pendapat banyak orang, lalu kita nih punya satu program yang bisa dijalankan. Jadi Pelita kalau memang dari zaman Kak Ilham itu sekitar 5. Kemudian di zaman Ulun 15 besar duta baca itu direkrut. Jadi ada 15 awalnya. Kemudian open recruitment kita punya sampai sekarang alhamdulillah anggota kurang lebih 60. Banyak banget. Dan itu punya latar belakang yang berbeda-beda. Sama nih kayak Ulun sebagai seorang guru, Kak Ilham pengusaha, teman-teman yang lain masih banyak pelajar. Itu tadi kendalanya adalah bagaimana kita ini yang punya kesibukan masing-masing bisa kumpul, bisa duduk sama-sama punya program dan menjalankannya. Kadang kan cuma ya kita bikin kegiatan ini wacana, hanya wacana-wacana. Belum bisa merealisasikannya. Itu sih kendalanya kalau dari Ulun. Mungkin dari Kak Ilham nih. Iya, itu kan kendala internal ya. Kalau kendala internal sebenarnya satu organisasi itu hampir semua. Apalagi organisasi yang mau berkembang. Nah, kalau untuk kendala eksternalnya sebenarnya pertama awalnya itu dari segi pendanaan awalnya. Bahkan pas zaman saya 2021, itu selalu kocek pribadi waktu itu. Dan notabene kami baru sedikit orang, kalau iuran itu nggak seberapa. Iya sih, benar-benar. Kalau sekarang udah banyak kan, jadi kalau misalnya waktu itu mau iuran pun tercover lah untuk sebuah program itu. Nah, setelah itu sudah terbentuk organisasinya, jadi sponsor sudah masuk ya, katakanlah seperti itu, jadi sudah lebih mudah. Jadi pertama itu dari segi pendanaan waktu itu.
Kalau karena gini, untuk memantik dan memancing audiens ataupun orang untuk ikut kegiatan kita, kuliah gratis misalnya, Iya. sebuah kajian di kafe dan sebagainya, tidak mungkin kita tidak memberi sesuatu kan. Iya, pasti Nah, ada harus. rewardnya kan, souvenirnya gitu kan. Souvenir, kasih Iya. minum, kasih snack kan Iya. seperti itu kan. Kalau narasumber kita sendiri free. Oh. Jadi hitungannya tuh kita panitianya, kita narasumbernya, kita sponsornya. Sarabanya jero. Iya. Awak pokoknya. 3 in 1 gitu ya. Iya. Keren sih. Jadi setelah itu susahnya di situ. Susahnya kita di pendanaan loh. Tapi kalau sudah sekarang sih insya Allah sudah lebih gampang. Ini ibaratnya kalau kita sudah banyak dikenal, sudah punya nama, ibaratnya kita membuat program ini yang mau bantu itu banyak, yang mau support banyak. Seperti itu. Kira-kira apa tuh? Siapa yang mau bantu, yang mau support Pelita tuh? Kira-kira dari mana aja? Spot ini sekalian nih promosi. Jadi sobat literasi, kami dari Pejuang Literasi Tanah Bumbu punya banyak program. Ada bedah buku dan salah satunya itu ada lapak baca, dan yang paling menjadi konsentrasi kami, kita ada namanya kuliah gratis dan bahkan kita lakukan di daerah 3T, kita adakan di kafe-kafe, di jalanan lah biasanya, tidak hanya di tempat yang formal. Itu tentu kita perlu pendanaan. Yang paling penting itu snack sebenarnya, snack sama anggaran untuk konsumsi peserta ya Irma. Betul. Nah itu kalau misalnya para sobat literasi yang ingin join nanti bisa, kami ada nomor rekening ya, nomor rekening sendiri, bisa di Google sini. Jadi editor ya kalau. Dan kita organisasi non profit, jadi bahkan alih-alih kita mendapatkan profit, kita income ya, alih-alih income kita outcome seringnya seperti itu. Jadi aman, segala bentuk dokumentasi kegiatan bisa dilihat juga di Instagramnya Pelita. Disposif dulu. Dan sering bantu kami banyak sih, swasta, tidak perlu disebutkan mungkin. Tapi banyak kalau udah sudah mulai lah. Iya, karena sudah membesar ya Pelita ini. Pastinya juga banyak sekali program-program yang sudah dijalankan. Betul. Nah, kira-kira nih Kak, harapannya untuk literasi sekarang. Kakak kan sebagai duta baca kan, mantan duta baca tuh gak ada mantan sih Iya. kan, gak ada nama mantan duta baca. Yang ada mantan kekasih aja. Dekat ya Mas. Oke. Nah, jadi gimana nih Kak? Harapan ya kan. Harapan Kakak Irma, Kakak Ilham sebagai pegiat literasi untuk literasi anak bumbu ke depannya, kira-kira apa? Ulun dulu ya. Bisa boleh. Kalau dari lu sendiri harapannya tentunya ini akan membuka lebih lebar mata orang, pandangan orang terhadap literasi. Karena sampai detik ini aja, kalau lu nih sebagai seorang guru ya, lu masuk ke sekolah, oh Irma duta baca ya, berarti suka membaca dong gitu. Harusnya kamu baca buku setiap saat. Jadi pandangan orang itu literasi masih sekecil itu. Iya, sangat Sekedar identik dengan buku membaca, ya. menulis gitu. Padahal kalau memang kita gali kan literasi ini lingkupnya luas Banyak gitu. sekali. Nah itulah yang sebenarnya kita harapannya dengan adanya Pelita, kemudian yang berkolaborasi dengan Dispersif, itu bisa membuka pandangan-pandangan orang terhadap literasi yang begitu luas. Kemudian sangat berharap ini tentunya kegiatan-kegiatan program Pelita tuh nggak stop di sini aja. Kita tuh terus akan berkolaborasi dengan namanya tadi, tujuannya adalah peningkatan literasi tanah bumbu. Karena kalau bukan kita siapa lagi Iya, gitu nah. benar. Kita lah yang anak-anak muda yang harus memang berkontribusi. Saat ini kita harus bersaing gitu, bersaing dalam hal yang positif ya. Maksudnya bagaimana dengan cara-cara kita, cara apapun yang penting niatnya baik ya untuk meningkatkan literasi. Itu sih sebenarnya kalau dari ulun harapannya. Jadi kita kuat dulu ya, Kuat. dalam saya nih. Jadi saya selalu bilang bahwa uang mungkin akan membantu, namun karya akan membantu. Jadi kita hidup ini tidak hanya tentang uang, namun kita berkarya. Karena kalau kita hidup abadi dengan karya. Contohnya dengan menulis buku misalnya. Jadi ketika kita menulis buku, kita akan nama kita akan dikenal sampai selesai. Nah, untuk harapannya sebenarnya tentang literasi secara umum di tanah bumbu. Bagi teman-teman yang nonton ini, jadi kita kalau ingin membangun sebuah peradaban itu pasti basic dasarnya itu adalah literasi. Jadi kalau misalnya literasi di sebuah daerah maju, maka
tanah bumbu dan negeri ini pasti oke. Tapi kalau misalnya literasi kita rendah, lemah, maka ya implikasinya ke tanah bumbu ke Indonesia. Kita akan susah untuk maju. Jadi kalau kamu mau membantu tanah bumbu, mau membantu Indonesia untuk bisa maju, untuk bisa berdikari, dari literasi. Dan betul kata Irma, literasi tidak sesempit itu kok. Kamu bisa apapun, karena literasi itu adalah seperangkat kemampuan dan kemauan. Kamu suka membaca, suka menulis, kamu sebagai seorang public speaking, kamu sebagai seorang entrepreneur, kamu sebagai seorang seniman, apapun itu yang bisa kamu lakukan untuk berkarya dan lakukan. Jadi intinya kalau belum bisa membantu orang banyak jangan jadi beban, apalagi kalau bisa membantu orang banyak. Jadi kamu bisa berdakwah dengan cara kamu berdakwah sebagai seorang seniman, sebagai seorang public speaker, kamu sebagai seorang selebgram sekarang yang era-eranya. Iya. Jadi silakan dengan cara mau ada yang suka nulis silakan, ada yang suka baca bagus lagi. Jadi banyak dengan podcast ini literasi juga. Orang yang nggak suka baca ilmunya bisa tercover dengan nonton podcast. Mendengarkan kan. Iya, subscribe apa? Subscribe. YouTube tidak sermusnakan yang garis bawah lagi. Dia ada di sini ya. Intinya harapannya tanah bumbu ini harus tanah bumbu punya potensi yang luar biasa, sumber daya alam itu luar biasa. Iya. Cuman itu harus diimbangi dengan sumber daya manusia. Iya benar. Sumber daya manusia itu bisa diambil dari literasinya, dari membaca, dari berkomunikasi, dari berdiskusi. Dengan menonton podcast ini kalian dapat insight ilmu dan tidak hanya diksi tapi Perlu literasi, eksekusi. perlu eksekusi. Sih ya. Karena kalau di konsep terlalu banyak ya jadi ya. Jadi kalau misalnya kita membuat konsep itu bisa dipelitain. Besok kita berkegiatan ya. Tapi kalau apa namanya di konsep sematang itu bisa nggak jadi? Betul. Emang sih kalau apapun gitu ya, kalau wacana dong gak bisa, harus Satset gitu ya. kalau jar orang banyak ya dikajutakan gitu kan. Kalau dengerin ya. Iya. Pokoknya apapun acaranya emang harus yuk kita ya jangan iya satset. Bener sih ya. Nah terus nih Kak, kayaknya kalau kita bicara soal literasi ini kayaknya nggak ada habis-habisnya Kak. Betul. Karena Indonesia ini pun sekarang menduduki negara yang memang literasinya kurang. Nah jadi gimana nih ke depan Kakak Emma dan Kakak Ilham dalam hal tersebut, dan juga adakah tips and trick agar kita menjadi sosok yang literat gitu, yang melek literasi. Salah satunya aja kayak banyak berita-berita yang orang itu kayak mudah termakan gitu kan. Hoax ya. Ya hoax gitu kan. Jadi gimana nih? Tips bisa dari Kayak apa dulu? Jadi pertama itu tadi lakukan apa yang bisa kita lakukan, karyakan apa yang bisa kita karyakan. Jangan mengeluh masalah tanah bumbu, masalah Indonesia itu memang banyak. Tapi kalau misalnya kita ngeluh ya gak akan jadi. Terlalu banyak kritik itu bagus, tapi terlalu banyak tanpa kita memberikan suatu gerakan, kontribusi ya sepertinya kok gitu ya. Jadi kontribusikan apa yang bisa kamu kontribusikan, kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Yang kedua, saya dihubungin dengan pemerintah. Jadi belajar namanya good governance. Prinsip good governance itu ada 4 sektor. Yang pertama itu, dan 4 sektor harus berkolaborasi. Yang pertama itu dari state ataupun negara atau pemerintah. Salah satunya di Persib ini sudah mewadai, udah oke banget ini. Yang kedua dari private sector. Private sector itu swasta. Bisa private sector itu bisa mengeluarkan CSR-nya untuk mendukung support. Yang ketiga dari civil society-nya, dari masyarakatnya, seperti kita nih civil society, dari organisasi-organisasi literasinya, itu saling bertumbuh, saling berkolaborasi. Yang keempat itu dari pers, media. Karena tanpa pemberitaan, tanpa apa ya, karena sekarang kalau kita berdakwahnya langsung, kita ke sekolah atau kita di daerah 3T yang merasakan 50 orang di situ. Iya. Tapi kalau kita Pers ya, media di pers, di itu media akan diberitakan baik secara tertulis ataupun secara visual, akhirnya orang akan tahu dan nyebar. termotivasi. Iya. Nah, jadi 4 sektor ini harus berkolaborasi. Kalau sudah berkolaborasi punya semangat yang sama, karena kalau civil society-nya saja sepertinya kurang kuat. Dukung pemerintah
Aku saja biasanya pasti perlu dana yang dananya pasti terbatas karena sudah teranggarkan kan, tidak bisa fleksibel di pihak pemerintah, harus swasta dengan CSR-nya. Ketika tiga ini sudah berjalan, maka pers ini harus bantu untuk mempublikasi. Jadi harus melengkapi ya. Iya, harus empat-empatnya ini harus saling berkolaborasi. Jangan hanya satu juga, jangan. Kalau bisa empat-empatnya punya tekad yang sama membangun tanam bumbu ini. Ayo tolonglah, ayo untuk ke pemerintahnya, semoga sesupport ini dan semoga lebih support lagi. Swastanya lebih, ayo kita dukung. Tidak hanya pelita kok, banyak kok organisasi-organisasi kepemudaan, kalau organisasi seni, silahkan disupport itu kalau itu untuk kemajuan tanam bumbu. Dan untuk organisasinya juga dimanfaatkan baik-baik. Kalau misalnya ada bantuan seperti itu, silahkan untuk di-share ilmunya kepada yang memerlukan ilmu. Dan pers, ayolah juga yang seperti ini harus di. Iya benar. Oke, boleh dari Oke, sebenarnya sudah terjawab sih dari Kak Ilhamnya. Yang penting kalau mau literasinya memang meningkat, perlu kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak. Iya. Dan kita tidak bisa hanya menyalahkan pemerintahnya sih gini. Iya. Padahal kan sebenarnya dari diri kita sendiri kan, ya memang kita mau nggak sih berubah gitu, atau kita mau stuck di tempat aja gitu. Jadi dengan adanya pemerintah, kemudian tadi dengan diri kita sendiri yang punya niat baik, kemudian pihak swasta dan lain sebagainya, inilah yang nanti harus kita bergandengan tangan. Yuk kita sama-sama punya niat baik untuk peningkatan literasi di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, bahkan Indonesia. pastinya kita kalau ingin maju, kita harus secara bersama-sama ya. Betul. Kita nggak bisa sendiri. Dan betul apa kata yang lain dan kata tadi, kita nggak bisa mengkritik kayak pemerintah gini, Indonesia kurang literasi ini nih. Kenapa nggak dari kita gitu kan? Untuk membangkitkan, untuk bahu ya, gotong royong kan. Jadi memang harus bersama-sama, secara bersama-sama untuk meningkatkan literasi Indonesia ini. Salah satunya dengan berbagai macam program yang bisa dilaksanakan, yang bisa membangun dan membangkitkan motivasi para anak-anak muda. Iya, khususnya anak muda ya, Iya, karena anak muda. kalau di Tanah Bumbu sendiri masyarakatnya begitu banyak Iya. ya, dan tentunya anak muda lah yang menjadi pelopor harusnya Iya. ya. Kalau di Tanah Bumbu sebenarnya banyak sekali organisasi kepemudaan yang kemarin kita melihat datanya ternyata wah ya. Tapi itulah tadi, dengan kita tahu dengan banyaknya organisasi, disinilah kita harapannya dengan adanya podcast ini kan kita juga bisa berkolaborasi nantinya, bukan hanya pelita saja, tetapi organisasi-organisasi lain juga bisa terus berkolaborasi. Karena kalau ulun sendiri ya, kembali ke pribadi ya, berorganisasi itu nggak ada yang merugikan. Iya benar. Sangat-sangat menguntungkan, bahkan secara diri sendiri aja. Yang dulu nih, kalau mungkin orang-orang lihatnya wah enak ya Irma sekarang ya ini, padahal dulu tuh bukan apa-apa, siapa sih gitu Irma kan. Nah sekarang dengan masuk di organisasi, ternyata saya punya banyak relasi, alhamdulillahnya kita bisa berkomunikasi, bisa berdiskusi dengan banyak pihak. Dan satu nih, dengan Kak Ilham nih tentunya ya, karena ada di hadapan kita. Jadi kalau dibilang suka membaca, suka menulis, enggak, kurang gitu ya. Tapi dengan adanya masuk di organisasi, masuk di pelita, akhirnya kita punya satu buku, namanya Bukan Tips Public Speaking Biasa. Ini jadi satu karya yang mungkin sampai detik ini tuh membekas di hati ya, karena siapa dulu nggak suka nulis, tiba-tiba diajak collab ya dengan kayak yuk Ir, kita nih daripada kamu cuma ngomong terus, itu kalau berbagi tentang ilmu public speaking gimana nih kalau kita memang kita tulis ya. Harusnya kita Iya. Untuk sebagai pengabadian ya. Iya. Karena Irmannya public speaking bagus ya. Iya, sayang kalau nggak diabadikan Irman jadi bisa buku. public speaking, saya suka nulis, suka kolaborasi ya. Jadi buku. Jadi kalau misalnya Irman atau saya buat latihan public speaking, kita ada nih kitab fixingnya. Apa kayak quotes-nya yang tentang penulis itu? Apa? Aku lupa deh. Banyak. Yang kalau kita sudah meninggal tuh buku ini akan menjadi amal jariah itu apa ya? Iya. Apa tuh ya? Lupa nih quotes-nya. Kuat sih, tapi lebih ke apa ya? Memang kalimat. Jadi kalau misalnya kita hidup kan terbatas ya, usia kita kan terbatas. Tapi kalau misalnya kita menulis buku, maka itu akan menjadi amal jariah. Nah, karena salah satu dari 3
pahala yang selalu mengalir manusia as a muslim ya. Itu kan salah satunya ilmu yang bermanfaat juga, amal jariah ya, amal jariah dan bermanfaat. Jadi kalau misalnya nanti saya dan Irma ataupun siapapun penulis yang sudah selesai di muka bumi dan bukunya dibaca dan diimplementasikan, maka Jadi menulislah maka kamu akan abadi dalam itu sejarah. benar. Iya, nyambung ke situ ya. Keren sih. Kalau kayaknya aku kagum banget ya sama kalian berdua ini. Berarti sini nulis ya. Iya, harus nih. Ditunggu ya teman-teman, tapi selanjutnya harus menyambung. Jadi juga nih membangkit, nah juga salah satunya kan banyak anak-anak muda sekarang tuh kayak mau belajar, cuman kayak bingung mulainya dari mana gitu. Nah kira-kira karena kakak-kakak di sini yang sudah banyak sekali pengalaman, sesepuh-sepuh gimana nih? Awal kali ya. Nah jadi gimana nih untuk memotivasi anak-anak muda sekarang untuk ayo kita bergerak gitu kan? Ya. Jangan hanya mengambil manfaat tapi jadilah sesuatu yang bermanfaat juga kan? Harus ada actionnya gitu Iya, ya. harus ada action. Mungkin pertama kalau di Tanah Bumbu sendiri kan begitu banyak ya organisasi kepemudaan. Yuk coba ikut dulu. Kalau memang nggak bisa yang secara umum, anak-anak sekolah kan sekarang punya nih dari OSIS, MPK, dari situ dulu untuk kita belajar mengenai tentang keorganisasian, kemudian bertumbuh dapat ilmunya. Kalau memang susah lah di sekolah baru bisa keluar. Dan kita di Pelita sangat welcome untuk yuk siapapun mau bergabung menjadi relawannya di kegiatan-kegiatan kita. Dan kita sering bilang, biasanya kan banyak nanya, Kak gimana nih untuk jadi anggota di Pelita? Dan saya bilang pastinya silahkan pantau di Instagram kita, karena kegiatan-kegiatan kita pasti diinformasikan di Instagram gitu kan. Nah, ketika melihat, jangan hanya sekedar lihat, coba yuk nyoba tuh nanti datang. Sesimpel nih deh, yang paling mudah itu kita punya di Pelita namanya programnya Lapak Baca. Lapak baca itu kan biasanya kita adain di weekend Sabtu di tempat yang rame. Kalau daerah kita di alun-alun Bersujud, coba datang untuk melihat dulu dan untuk harus berani sih. Kalau malu-malu terus kayaknya kapan kita untuk maju gitu ya. Jadi harus berani untuk coba terjun dulu. Walaupun memang awalannya kita nggak bisa langsung sehebat Kak Ilham langsung jadi orang besar gitu ya, kita memang harus punya proses gitu karena nggak ada orang yang sukses tanpa proses. Iya benar. Karena kan kebanyakan kita tuh maunya hasilnya gitu Iya. langsung dar gitu. Nggak mau berproses. Iya, gak mau berproses. Lihat orang langsung dari hasilnya dia Iya, keren nih. Kak Ilham. Iya. Atau nggak bisa. Pertanyaan tadi. Gimana nih tanggapan kakak mengenai pemuda-pemuda yang sebenarnya mau action tapi bingung harus mulai dari mana? Ini ya, buat para pemuda ini mahal. Iya. Jadi gini, kalau kamu nggak bisa apa-apa, kamu nggak akan mendapatkan apa-apa. Kalau kamu bisa apa-apa, kamu akan mendapatkan apa-apa. Artinya gini, kalau kita punya banyak skill, kita tuh bakal bisa hidup dengan pilihan yang kita pilih, bukan ditentukan oleh takdir. Beda dengan ketika kamu hanya punya satu skill atau bahkan tidak punya skill, maka maka alam yang akan mengatur kamu akan jadi apa. Padahal kita bisa mengatur diri kita, mengatur alam kita menjadi seperti apa. Contoh ini bukan bermaksud riak seperti apa. Awalnya saya base-nya pemerintahan, tapi sekarang di dunia entrepreneur. Saya dulu pas kuliah di Duga, akhirnya jadi juri juga sebagai trainer juga kelas nasional, kelas regional tuh udah puluhan kali lah. Itu satu. Yang kedua saya lari ke penulisan. Jadi saya konsen ke kata Irma, tidak bisa prosesnya itu harus berjalan, tidak bisa langsung mendapat, gitu, tidak bisa Nggak bisa instan ya? Yang bisa lebih kan. Jadi saya nulis yang tadinya 1 buku, 20 sampai 10 buku itu kan berproses. Jadi landainya terpenuhi apa ya? Kami yakini itu baik. Kemudian di dunia di dunia entrepreneur juga saya beberapa lini usaha yang itu mau saya tekuni semuanya. Tekuni semua setiap hari konten segala macam, posting itu segala macam saya tekuni. Pokoknya ketika saya yakin dengan sesuatu hal, saya akan tekuni itu dan saya pastikan itu harus berhasil dengan proses yang saya alami. Kemudian sekarang ini saya coba untuk
lari ke skill saya apa namanya sebagai penulis lagu ataupun pencipta lagu. Akhirnya lagu Pelita saya Keren ya? ciptakan. Oh. Himne Pelita. Ya, Himne Pelita. Terus ada beberapa lagu yang sudah mulai saya aktif tulis lagu. Sebenarnya sejak SMP saya sering membuat lagu. Cuma nggak senang, ya senang nyanyi ya. Senangnya buat lagunya. Tapi kalau nyanyinya kurang. Ini beda, disuruhnya gitu. Jadi saya konsentrasi saya tekuni, saya kemudian apa namanya melakukan ya apa namanya Pak? di inilah dibuat secara profesional lagunya lah. Iya. Ada orang yang mungkin di bagian musik, kemudian terakhir ini kami coba untuk buat media dan akhirnya punya dampak positif untuk UMKM untuk kegiatan-kegiatan. Apa tuh namanya? Ada namanya portal kan? Nah, portal Tanhu. Kalau misalnya jadi untuk mempromosikan secara gratis UMKM. Iya. Jadi intinya semakin banyak kebiasaan kita, rezeki kita tuh ya banyak, itu rezekinya banyak. Kalau Makin misalnya terbuka ya? Terbuka. Kalau kita cuma satu, ya hanya dari situ. Misalnya nih Irma hanya bisa public speaking misalnya, maka Irma yang bisa bahasa public speaking. Tapi ternyata Irma juga sekarang bisa nulis. Kemudian Irma bisa di kepemimpinan, pintar yang memimpin organisasi kan. Nah bisa tuh pelatihannya banyak pilihannya. Nah, intinya kalau kamu bisa banyak, maka kamu akan mendapatkan Tepuk tangan dulu untuk kita semua. sesam. Oke, setelah banyak berbincang ya tentang dunia literasi. Oh iya, belum nih. Aku mau tahu kira-kira Pelita kapan lagi oprek ya? Mungkin ada banyak teman-teman yang pengen tahu kira-kira ada nggak sih lagi Pelita oprek? Ini jawabnya. Kalau oprek pasti akan ada nanti karena kita ini kalau ulun sendiri ketua di Pelita itu sampai 2026. Tentunya nanti setelah 2026 akan ada siapa nih menggantikan tongkat estafet kami nanti melanjutkan. The next Pelita. Jadi intinya sebenarnya aktif-aktif aja terus pantau-pantau aja di kegiatan-kegiatan dan harusnya ikut ya aksi gitu. Ikut. Jadi bisa mengenal lebih dulu kan apa sih Betul. Pelita lewat mengikuti kegiatan-kegiatan yang di Pelita. Pengen mungkin udah waktunya bisa ya kita setelah banyak berbincang Buka puasa ya? minum gak deh misalnya setelah banyak perbincangan tentang dunia literasi, terus ada Pelita, cara kita berorganisasi ya tentunya banyak kita mengambil pelajaran bahwa kita hidup itu harus ada gerakan. Jika kamu diam maka emang tidak ada gerakan apa-apa. Jadi harus banyak mengikuti alur dunia. Mungkin bisa dipahami gak sih? Bisa kata apa? Ya, kemana orang? Ada puasa ya sekarang. mulai ini udah siang kan. Oke, boleh nih closingan nih. Putus dong kasih kata-kata yang motivasi penonton. Kata-kata hari ini kayak Kata-kata hari ini Kak Ilham. Coba kisah dulu. Jadi ada sebuah quote yang saya tulis di buku ketiga saya, judulnya Ilham Miskin, itu berulang quote ya. Jadi, nah itu banyak tuh quote-quote bisa dibaca bukunya Ilham Miskin. Dan saya selalu yakin bahwa hiduplah dengan literasi, maka kamu akan hidup dengan merdeka. Tapi belum itu quote-nya. Jadi tapi terkadang orang yang berliterasi itu berbeda dan kadang juga dianggap aneh dan tabu di tanah bumi ini ketika orang mungkin notabene harus berorientasi pada profit, justru kita berorientasinya pada sosial. Jadi quote-nya gini, jika keberbedaanmu membuat orang lain tertawa, maka tertawalah karena semua orang memilih paham. The next. Kalau Kak Ilham ini kan memang rajanya quotes ya. Kalau Ulun nggak punya sih untuk quotes-quotesnya. Tapi yang penting satu, kalau orang lain bisa, kalian juga pasti bisa. Kalau kita melihat ya orang-orang yang sukses sekarang itu mereka pastinya sudah melalui proses yang panjang dan kalian-kalian yang nonton di sini mungkin melihat ada Kak Ilham, ada Kak Alisa, itu semuanya suksesnya melalui prosesnya. Mereka bisa karena mereka mau belajar. Kita
harus menjadi orang yang haus akan namanya ilmu. Itu Iya, sih benar. pastinya. Harus akan belajar, harus akan ilmu. Ya, karena nggak ada orang yang langsung instan tadi yang kita katakan, nggak ada orang langsung instan sukses. Kita harus ada air mata yang terjatuh dulu untuk meraih kesuksesan yang ada itu. Kalau mau hidup enak, kamu harus melalui ujiannya kan, Iya. harus melalui prosesnya gitu kan. Kayak tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mungkin dengan adanya closingan quotes tadi, maka berakhir juga podcast pada episode kali ini. Oke. Pokoknya Coach juga sih harusnya. Iya, harus. Belum. apa ya? Sudah deh. Ya. Sudah. Oke, jadi terima kasih kepada penonton yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat hari yang berfaedah tentunya kan, yang bisa membuat kalian belajar lebih banyak lagi melalui ruang podcast Tebus pada hari ini. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Irma dan juga Kak Ilham atas ilmu dan wawasannya tadi sudah dapat kita dengar dan kita saksikan secara bersama-sama bahwa sangat-sangat semoga kita yang menonton dan kita yang menyaksikan dapat mengikuti jalur Kak Irma dan Kak Ilham untuk menjadi orang hebat tanah tubuh. Ketipu udah. Oke. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk seluruh penonton yang menonton podcast pada hari ini. Pantau lagi untuk podcast selanjutnya dan Terima kasih. terima kasih. Salam literasi.